Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab 8. Di Lab 8 kali ini kita akan membahas balance scorecard dari aspek non-financial measurement. Oke, di Lab 6 kemarin kan kita udah bahas nih mengenai dua strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama ada product differentiation dan yang kedua ada cost leadership. Nah, di Lab kali ini kita akan bahas apa itu strategi dan bagaimana strategi diimplementasikan dalam perusahaan. Nah, tapi pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari strategi. Jadi strategi itu adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana strategi itu menjelaskan bagaimana perusahaan menyesuaikan kemampuannya dengan peluang yang ada di pasar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, si strategi ini menggambarkan bagaimana sebuah organisasi mampu menambah value perusahaan di mata pelanggan dan bisa bersaing dengan kompetitor, atau dia harus mampu mempunyai competitive advantage. Dalam pengimplementasian strategi dibutuhkan sebuah pendekatan balance scorecard untuk menilai kemajuan dan sejauh mana sih implementasi tersebut dijalankan. Sebenarnya di lab 7 kemarin kan kita udah bahas mengenai balance scorecard dari aspek financial ya. Nah, di lab 8 kali ini kita tuh akan membahas juga balance scorecard dari aspek non-financialnya. Oke, dari sini aku bakal review lagi pengertian dari balance scorecard, yaitu alat yang digunakan perusahaan untuk menerjemahkan misi dan strategi perusahaannya. Jadi misi dan strategi ini akan diterjemahkan ke dalam seperangkat pengukuran kinerja atau yang namanya Key Performance Indicator yang disingkat dengan KPI. KPI ini akan memantau sampai di mana sih kemajuan implementasi strategi perusahaan serta efektivitas dan efisiensi dari pengimplementasian tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara melihat antara kinerja aktual dengan kinerja yang ditargetkannya. KPI inilah yang akan menyediakan kerangka kerja untuk membuat action plan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan action plan? Jadi action plan itu adalah penjelasan mengenai cara yang harus ditempuh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi si action plan ini isinya langkah-langkah apa aja sih yang harus perusahaan lakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya BSC ini tuh kan bisa membantu perusahaan untuk memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, BSC menggunakan 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, di sini ada 4 perspektif dalam BSC. Oh iya, teman-teman, kalau di modul mingguan, kan kita bahasnya itu dari financial perspektif dulu ya. Nah, tapi sebenarnya yang lebih tepat cara baca perspektif BSC itu dari bawah. Jadi dari learning and growth, internal business process, customer, terus yang paling ujung itu financial perspektif. Jadi dari bawah ke atas. Gitu. Makanya aku bikin ilustrasi cycle kayak gini. Nah, perspektif pertama yang akan aku bahas adalah learning and growth. Jadi dalam perspektif ini, perusahaan dituntut untuk mampu membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan sumber daya manusia, sistem organisasi, dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan. Jadi di perspektif ini, gimana caranya perusahaan itu bisa menggunakan sumber daya manusia yang ada dan teknologi yang ada supaya bisa meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus gitu, berkesinambungan. Jadi bukan hanya short run, tapi harus dengan long run-nya juga gitu. Nah, ada 3 tujuan utama nih dalam perspektif ini. Yang pertama yaitu employee capabilities. Tujuan ini tuh berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang udah ditetapkan sama perusahaan. Pengukuran yang digunakan itu biasanya berupa tingkat kepuasan karyawan, presentasi perputaran karyawan, dan produktivitas dari si karyawannya. Lalu tujuan yang kedua yaitu motivation
empowerment, and alignment. Dengan adanya perspektif ini, karyawan akan diberdayakan, sehingga karyawan tuh nggak harus memiliki keterampilan yang diperlukan aja, tapi mereka juga harus memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keterampilan lainnya secara efektif, namun tetap selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Jadi bebas nih, si karyawan tuh boleh memiliki beberapa keterampilan, tapi si keterampilan tersebut itu tetap harus selaras sama tujuan yang dimiliki sama perusahaannya. Lalu tujuan yang terakhir yaitu information system capabilities. Jadi perspektif learning and growth ini bisa meningkatkan kemampuan sistem informasi dengan cara memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada karyawannya, sehingga mereka itu bisa dengan cepat tanggap dalam melakukan kegiatan proses bisnis perusahaan. Jadi dengan adanya si learning and growth perspektif ini diharapkan sistem informasi yang ada di perusahaan itu bisa merespons secara cepat dalam pelaksanaan proses bisnisnya. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke perspektif yang selanjutnya yaitu internal business process perspective. Jadi dalam perspektif ini berfokus pada kegiatan operasi perusahaan yang memberikan value bagi pelanggan dan kemudian akan mendukung financial perspective. Dalam perspektif ini ada 3 subproses. Yang pertama itu innovation process. Dalam proses ini perusahaan tuh harus menyediakan produk atau layanan dan proses yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses innovation ini tuh sangat penting apalagi pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi product differentiation. Kalau product differentiation kan artinya produknya itu harus selalu punya inovasi yang baru ya. Nah, kalau punya inovasi yang baru itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat dia tuh bisa bersaing sama si kompetitornya gitu. Jadi proses innovation ini penting. Lalu proses yang kedua adalah operation process. Proses ini tuh termasuk di dalamnya proses dari menerima order, mengerjakan, sampai kita ngirimin produknya ke pelanggan. Proses ini tuh menekankan prinsip bahwa proses bisnis perusahaan itu harus berjalan secara efektif dan tepat waktu. Lalu subproses yang ketiga adalah post-sale service process. Jadi pada proses ini, perusahaan tidak lepas tangan begitu aja nih ketika produknya udah sampai ke tangan pelanggan. Namun perusahaan juga harus memberikan layanan pasca penjualan kepada pelanggan. Nah, contoh dari post-sale service proses ini adalah pemberian garansi atas produk yang dijual. Misalkan kalau kalian beli laptop atau beli handphone, biasanya tuh ada garansi selama 1-2 tahun. Nah, itu tuh adalah salah satu post-sale service proses. Lalu perspektif yang ketiga adalah customer perspektif. Dalam perspektif ini, yang pertama kali harus dilakukan oleh perusahaan itu yaitu menentukan segmen pasar pelanggan yang akan menjadi target yang ingin disasar oleh si perusahaan itu. Nah, kalau misalkan segmen pasarnya udah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan tolak ukur kinerja dari tiap unit kerja untuk mencapai target finansial yang telah ditetapkan. Lalu perspektif yang terakhir yaitu financial perspective. Perspektif ini tuh mengevaluasi profitabilitas strategi dan penciptaan value perusahaan bagi para pemegang saham atau bagi pemilik perusahaan. Kinerja keuangan itu bisa diartikan sebagai akibat dari kinerja aspek non-keuangan. Kinerja aspek non-keuangan itu adalah learning and growth perspective, internal business process perspective, dan customer perspective. Jadi si financial perspective ini merupakan akibat dari ketiga perspektif yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, kenapa sih kok perspektif keuangan itu bisa dikatakan sebagai akibat dari ketiga perspektif tadi? Nah, misalkan aku kasih contoh gini deh. Misalkan di perusahaan itu menetapkan indikator keberhasilan di perspektif finansial itu adalah peningkatan laba operasional perusahaan atau peningkatan OI. Nah, tentunya si peningkatan OI ini tuh berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu kan adanya di customer perspective ya. Nah, customer perspective ini salah satunya adalah kepuasan pelanggan itu muncul
karena karyawannya memiliki kompetensi yang handal dalam melayani pelanggan. Kompetensi yang handal dalam melayani pelanggan itu adanya di learning and growth perspective. Oleh karena itulah si keempat perspektif dalam BSC ini berhubungan satu sama lain. Nah, kan tadi aku bilang ya, berarti yang paling utamanya itu ada di learning and growth dulu. Kalau karyawannya dia punya kompetensi yang handal, terus dia cepat dalam merespon pelanggan, merespon pesanan, maka akan apa? Produknya misalkan akan bagus, kualitas produknya akan baik. Itu masuknya ke komponen internal business proses perspektif. Terus kalau produknya bagus, berarti konsumen bakalan puas dong sama produksi perusahaan. Maka itu akan dinilai di customer perspektif. Nah, kalau kepuasan pelanggan sudah tercapai dari segi customer perspektif, maka akan mudah bagi perusahaan untuk mencapai financial perspektifnya, yaitu tadi peningkatan operating income. Gitu ya teman-teman. Jadi dari learning and growth ke internal business process, terus ke financial perspektif, juga dari learning and growth ini bisa mempengaruhi customer perspektif dan juga bisa langsung mempengaruhi financial perspektif. Gitu. Oleh karena itu, si learning and growth, customer perspektif, dan internal business process ini harus bekerja bersama-sama gitu untuk mencapai indikator keberhasilan yang ada di financial perspektif gitu. Nah, FYI BSC Financial yang kemarin kita bahas di lab 7 itu dia merupakan salah satu bagian dari financial perspektif. Kenapa? Karena dia itu mengukur kinerja perusahaan dari segi keuangannya kan. Dengan cara menghitung return on sales, return on investment, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, untuk bisa mengevaluasi kinerja perusahaan dengan tepat, maka BSC itu harus memiliki karakteristik di bawah ini. Di karakteristik yang bakal aku jelasin ini adalah karakteristik BSC yang baik, supaya bisa menilai kinerja keuangannya dengan tepat. Jadi yang pertama adalah menjabarkan misi dan strategi perusahaan. BSC yang baik itu harus bisa dalam tanda kutip bercerita mengenai gimana sih strategi yang dimiliki perusahaan dan gimana sih keempat perspektif yang ada tadi yang udah aku jelasin sebelumnya memiliki hubungan sebab akibat untuk menyelaraskan penerapan strategi sehingga bisa mencapai tujuan umum perusahaan. Kan biasanya strategi yang dimiliki perusahaan itu secara umum dia tuh bahasanya tuh sulit dimengerti biasanya. Maksudnya dia tuh pakai bahasa dewa biasanya kan. Nah, gimana sih bahasa dewa itu dibuat sedemikian rupa sehingga simpel dan bisa dimengerti sama semua lapisan manajemennya gitu. Lalu yang kedua, mampu mengkomunikasikan strategi. Jadi BSC yang baik itu dia harus bisa mengkomunikasikan strategi yang dimiliki oleh perusahaan kepada seluruh lapisan manajemen. Hal tersebut dilakukan dengan cara menerjemahkan strategi menjadi target operasional yang mudah diukur dan dimengerti hingga lower level manajemen sekalipun. Itu berkaitan sama yang karakteristik yang nomor 1 tadi. Jadi BSC yang baik itu dia tuh bisa mengkomunikasikan strategi yang dimiliki perusahaan dari yang umum mengerucut ke khusus. Gitu. Jadi sehingga si lower level management tuh tahu apa aja sih yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai sama perusahaan. Gitu. Nah, lalu karakteristik yang ketiga yaitu memotivasi manajer. Jadi BSC yang baik itu dia akan memotivasi manajer untuk melakukan tindakan yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, kadang manajer itu terlalu fokus sama kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nah, namun dengan adanya BSC ini, manajer tuh bisa melihat nih bahwa kualitas dan kepuasan pelanggan aja tuh tidak cukup untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Melainkan ada aspek-aspek lain juga nih yang harus diperhatikan, kayak contohnya tuh inovasi produk dan layanan pasca jual yang memuaskan, supaya bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu karakteristik yang keempat yaitu membatasi jumlah pengukuran. Membatasi jumlah pengukuran itu bisa membantu manajer agar memfokuskan perhatian pada pengukuran-pengukuran yang
paling mempengaruhi implementasi strategi perusahaan. Kalau misalkan biasanya itu menggunakan banyak pengukuran, maka si manajer tuh bakalan sulit untuk memilah dan memproses informasi yang relevan karena saking banyaknya pengukuran itu. Gitu. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu menyoroti trade-off yang kurang optimal. Jadi BC yang baik itu dia bisa memperlihatkan kepada manajer mengenai trade-off yang mungkin dihadapi ketika manajer tuh gagal mempertimbangkan perspektif operasional dan keuangan secara bersamaan. Contohnya nih, misalnya nih Katsubi dia tuh punya strategi diferensiasi produk. Untuk itu si Katsubi itu kan berarti harus menginvestasikan uangnya tuh ke kegiatan R&D kan. Nah, tapi di lain sisi, untuk memperoleh kinerja keuangan jangka pendek yang baik, maka si Katsubi itu harus memangkas biaya R&D-nya. Nah, BC yang baik itu bisa memberikan sinyal atau pertanda bagi manajer bahwa sebenarnya tuh manajer bisa aja mencapai kinerja keuangan jangka pendek yang baik, tapi harus ngurangin biaya R&D-nya. Meskipun konsekuensinya manajer tuh bakalan nerima bahwa kinerja keuangan jangka panjang itu akan menurun. Kenapa? Karena tadi ada pengurangan biaya pada R&D, di mana si biaya R&D ini merupakan salah satu langkah untuk melaksanakan strategi diferensiasi produk Katsubi. Gitu. Jadi dia bisa aja ngebagusin kinerja keuangan jangka pendeknya, tapi ada yang harus dikorbanin, yaitu kinerja keuangan jangka panjang. Lalu yang selanjutnya, untuk mengevaluasi apakah si strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan itu sukses atau enggak, manajer dan akuntan manajemen itu akan melihat nih, apakah dengan implementasi strategi tersebut akan meningkatkan laba operasional perusahaan atau enggak. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pada OI atau enggak, perusahaan itu harus menganalisis pakai beberapa faktor. Nah, bisa dilihat juga di sini ada analisis keberhasilan strategi. Yang pertama itu adalah growth component of change in OI. Jadi, faktor ini tuh akan mengukur perubahan OI dengan hanya melihat perubahan dari jumlah unit yang terjual antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Analisis komponen ini tujuannya tuh untuk melihat gimana sih pendapatan dan biaya berubah seiring dengan perubahan jumlah unit yang dijual. Lalu analisis yang kedua yaitu price recovery component of change in OI. Faktor ini tuh akan mengukur perubahan OI dengan hanya melihat perubahan dari harga input dan output antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Price recovery ini tuh akan mengukur perubahan pendapatan sebagai dampak dari perubahan harga output dengan perubahan biaya sebagai dampak dari perubahan harga input. Jadi intinya sih di price recovery ini kita tuh bakal lihat kalau misalkan harga outputnya berubah, gimana sih perubahannya terhadap pendapatan, dan kalau misalkan harga inputnya berubah, gimana sih dampaknya terhadap perubahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu analisis yang ketiga yaitu productivity component of change in OI. Komponen ini tuh akan mengukur perubahan biaya karena perubahan dalam kuantitas input yang digunakan pada periode saat ini relatif terhadap kuantitas input yang akan digunakan di periode sebelumnya untuk menghasilkan output tahun berjalan. Intinya analisis ini tuh ingin mengukur gimana sih peningkatan OI dan penurunan biaya itu terjadi karena adanya penggunaan jumlah input yang produktif. Jadi ini lebih ke produktivitas penggunaan si inputnya yang dimiliki oleh si perusahaan. Biasanya case itu berupa kapasitas ya. Nah sebenarnya kalau dari definisi analisis keberhasilan strategi yang ketiga ini emang agak membingungkan, tapi teman-teman bakalan lebih paham kalau ngeliat contoh soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini aku bikin contoh soalnya sama kayak di buku Hongren.
Langsung aja ke case-nya. Jadi sini ada perusahaan yang namanya Chipset Incorporation, adalah sebuah perusahaan elektronik yang memproduksi hardware. Chipset ini tuh menghasilkan satu produk khusus, yaitu CX1. Nah, si Chipset Incorporation ini punya strategi yang namanya cost leadership. Nah, berikut adalah data keuangan periode 2016 dan 2017 yang bisa teman-teman lihat. Berikut dengan breakdown apa aja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, di sini teman-teman diminta untuk menghitung growth, price recovery, and productivity komponen dari data di atas. Oke, langsung kita lihat aja. Jadi yang pertama tadi teman-teman diminta untuk menghitung growth komponen. Seperti yang ada di modul mingguan, kalau growth komponen itu kita harus menghitung dari 3 efek. Pertama dari revenue effect of growth, yang kedua dari variable, terus yang ketiga nanti dari fixed cost. Nah, pertama-tama dari revenue effect-nya dulu nih. Jadi gimana sih efek yang ditimbulkan dari si revenue terhadap growth component of change in operating income. Rumus dari revenue effect of growth ini adalah actual units of output sold in period end. Jadi berapa sih jumlah unit aktual yang terjual di 2017 dikurangi sama berapa jumlah unit aktual yang dijual di periode 2016. Kalau dalam case-nya kasusnya si chipset ini dikali sama harga jual di periode 2016. Nah, di sini aku tampilin juga ya teman-teman datanya biar teman-teman nggak usah balik-balik lagi ke sebelumnya. Jadi bisa dihitung dengan cara 1.150.000 unit yang merupakan unit produced and sold di 2017 dikurangi sama 1 juta units yang merupakan units of produced and sold di 2016 dikali sama selling price di 2016 yaitu $23 per unit. Sehingga nanti akan menghasilkan 3.450.000 favorable. Itu artinya si revenue yang dimiliki oleh si chipset ini di 2017 lebih besar daripada revenue yang dimiliki di tahun 2016 dilihat dari jumlah unit yang terjualnya. Gitu. Lalu yang selanjutnya kita bakal bahas tentang efek dari si variable cost. Jadi rumusnya itu units of input required to produce period and output in the period N-1. Jadi maksudnya itu berapa unit input di 2016 untuk memproduksi output di 2017. Jadi kita pakai input di 2016 buat tahu berapa input di 2017 buat memproduksi output di 2017. Dikurangi sama input aktual yang digunakan untuk memproduksi output di 2016 dikali sama input price di periode 2016. Nah, kebetulan input price yang dimaksud di soalnya si chipset ini adalah direct material karena kita cuma dikasih tahu itu doang. Gitu. Berarti kita bisa melihat di sini jawabannya itu pertama kan dia minta tuh berapa input yang dibutuhkan untuk berapa input di 2017, berarti direct material di 2017 untuk memproduksi output di aku kebalik. Jadi Oke teman-teman, sekarang kita bahas yang variable cost. Jadi bagaimana sih efek variable cost terhadap si growth komponen tadi. Jadi rumusnya itu units of input required to produce period and output in the period N-1. Jadi artinya berapa sih input di 2016 yang diperlukan untuk memproduksi output di 2017 period and output. Dikurangi sama berapa input aktual yang digunakan untuk memproduksi output di 2016 dikali sama harga input dari periode 2016. Gitu, teman-teman harus teliti ya bacanya karena pakai bahasa Inggris juga dan translate-nya agak tricky. Nah, kebetulan input di sini yang dimaksud adalah direct material. Nah, bisa kita lihat di sini input
yang digunakan di 2016, kan kita cuma taunya tuh per totalan ya. Kita nggak tahu nih persatuannya berapa. Nah, makanya di jawabannya kita harus ngebagiin dulu 3 juta square centimeter dibagi sama 1 juta unit. Biar kita tahu berapa direct material per unit di 2016. Terus dikaliin sama 1.150.000 unit yang merupakan unit produced and sold di 2017. Biar kita tahu berapa input di 2016 yang digunakan untuk memproduksi output di 2017. Makanya harus ada pembagian kayak gini. Nah, dikurangi sama berapa input aktual yang digunakan untuk memproduksi output di periode 2016. Jadi 3 juta ya teman-teman, karena sini udah langsung ada di state 3 juta square centimeter. Dikali sama berapa input price di periode 2016. Input price-nya bisa dilihat di sini, $1,4. Gitu. Input price-nya pakai yang per unit ya. Sehingga hasil dari ini pembagian dan perkalian si rumus yang komponen pertama adalah 3.450.000 square centimeter dikurangi sama 3 juta square centimeter dikali sama 1,4 square centimeter, itu hasilnya 630.000 unfavorable. Berarti artinya input yang digunakan di periode 2000, input yang digunakan untuk memproduksi output di 2017 itu dia lebih besar daripada input sesungguhnya yang digunakan di periode 2016 gitu. Jadi makanya dia unfavorable, tidak menguntungkan bagi perusahaan. Karena inputnya itu kebanyakan gitu dari sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang efek dari si fixed cost terhadap growth komponen. Rumusnya itu berapa sih kapasitas aktual di periode 2016 untuk memproduksi output di periode 2017 dikurangi sama berapa kapasitas aktual untuk memproduksi output di periode 2016 dikali sama price per unit atau harga per unit dari kapasitas yang ada di periode 2016. Gitu. Nah, bisa dicari dengan cara 3.750.000 square centimeter. Bisa teman-teman lihat di sini. Bisa dilihat di poin kelima, manufacturing process capacity dikurangi sama 3.750.000 square centimeter dikali sama 4,28. 4,28 itu adalah conversion cost per unitnya atau price per unit of capacity. Gitu. Jadi kalau di dalam kasusnya dia di sini dia disebutnya conversion cost per unit of capacity. Nah, kenapa sih si conversion cost ini masuknya ke komponen fixed cost? Karena teman-teman harus ingat kalau conversion cost itu komponen di dalamnya adalah ada salah satunya itu direct labor kan, direct labor. Gitu. Dan direct labor itu ada gaji dan lain sebagainya. Ada fixed FOH juga di situ. Jadi makanya di sini buat yang actual unit capacity in periode N1 untuk memproduksi periode N output itu adalah 3.750. Terus buat actual capacity di 2016 juga 3.750. Nah, kenapa sih kok nggak pakai yang 3.500? Karena kan sebenarnya kapasitas polnya perusahaan itu adalah 3.750. Cuman di 2017 ini dia memproduksi lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, untuk dimasukkan ke perhitungan, teman-teman pakai yang kapasitas di 2016 yang lebih besar ini. Gitu. Karena dia kan di 2017 ini dia tuh memproduksi lebih sedikit dari kapasitasnya. Padahal dia tuh bisa memproduksi lebih loh. Gitu. Dan fixed cost efeknya itu di sini adalah 0. Nah, lalu yang selanjutnya, faktor analisis selanjutnya adalah price recovery. Jadi kalau price recovery itu kan sama aja kayak yang growth component tadi, ada 3 yang dianalisis, ada revenue, variable cost, sama fixed cost. Pertama buat revenue effect dulu, rumusnya itu
selling price di periode 2017 dikurangi sama selling price di tahun 2016 dikali sama berapa jumlah yang terjual di tahun 2017. Nah, bisa dilihat di sini untuk selling price di 2017 adalah $22 per unit dikurangi sama 23 per unit selling price di 2016 dikali sama 1.150.000 unit. Sehingga hasilnya $1.150.000 unfavorable atau tidak menguntungkan. Kenapa? Karena ternyata revenue yang dimiliki sama si perusahaan itu jadi lebih kecil antara 2017 sama 2016. 2017-nya lebih kecil. Kenapa? Karena adanya penurunan selling price yang tadinya 23 jadi 22 gitu. Makanya disebut unfavorable. Oke, yang selanjutnya kita bahas dari efek variable cost terhadap price recovery. Jadi rumusnya itu input price di 2017 dikurangi sama input price di 2016 dikali sama berapa input di 2016 yang dibutuhkan untuk memproduksi output di 2017. Ya, bisa dilihat di sini datanya. Berarti kita bisa cari dengan cara $1,5 per square centimeter yang merupakan input price di 2017 dikurangi sama 1,4 square centimeter yaitu DM di 2016, harga DM per unit di 2016 dikali sama 3 juta square centimeter dibagi sama 1 juta unit karena kita pengen tahu berapa DM per unit buat 2016. Lalu akhirnya kita kalikan sama units produced and sold di 2017 yaitu 1.150.000 unit. Gitu biar kita tahu berapa input di 2016 untuk memproduksi output di 2017. Lalu nanti bakal dapat hasilnya $345.000 unfavorable. Kenapa? Karena bisa dilihat input price di 2017 itu lebih besar daripada input price di 2016 gitu. Jadi perusahaan nggak ekonomis nih. Nah, lalu yang selanjutnya fixed cost effect. Bisa dicari dengan rumus harga per unit untuk kapasitas di 2017 dikurangi sama harga per unit untuk kapasitas di periode 2016 dikali sama berapa unit aktual kapasitas di 2016 untuk memproduksi output di periode 2017. Bisa dilihat di sini ada tabelnya, di sebelah kiri adalah 2016 dan sebelah kanan adalah 2017. Nah, jadi harga per unit untuk kapasitas di 2017 kan di sini bisa dilihat 4,35 atau kalau di isolasi chipset ini namanya conversion cost per unit of capacity dikurangi sama 4,28 yang ada di 2016 dikali sama 3.750.000 unit yaitu price per unit yaitu aktual unit di periode 2016 untuk memproduksi output di periode 2017. Pakainya yang 3.750. Nanti hasilnya $222.500 dan unfavorable hasilnya karena ternyata price per unit di 2017 itu lebih gede 4,35 dibanding sama input price di 2016 gitu cuma 4,28. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat ya. Jadi di 2016 si chipset ini memakai anggapanlah kapasitasnya itu 3.750 ya. Berarti si chipset ini menggunakan seluruh kapasitasnya kan. Sehingga kalau seluruh kapasitasnya dipakai pasti jatuhnya price per unit kapasitasnya itu lebih murah gitu dibandingkan ketika si chipset ini punya 3.750.000 kapasitas tapi dia cuma memproduksi 3.500.000. Nanti jatuhnya harga per unitnya bakalan lebih mahal. Nah, itu alasan kenapa si fixed cost effect ini pada akhirnya menghasilkan perhitungan yang unfavorable atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya, ini yang terakhir adalah analisis productivity component.
bisa dilihat dari variable cost sama fixed cost. Nah, kenapa sih kok di komponen produktivitas ini kita nggak pakai revenue effect? Karena sebenarnya di productivity komponen ini kita hanya akan mengukur efisiensi penggunaan input, penggunaan jumlah input yang digunakan ketika produksi oleh perusahaan. Dan penggunaan input itu nggak ada kaitannya sama revenue yang dihasilkan atau berapa unit sold yang terjual sama perusahaan. Dia itu benar-benar pure ngelihat dari penggunaan input dari segi variable cost sama fixed cost. Untuk itu di revenue, di productivity component ini dia nggak ada revenue effect. Tuh, karena dia hanya akan mengukur produktivitas yang berkaitan sama efisiensi penggunaan input aja dan gak ada hubungannya sama revenue effect. Gitu. Makanya di sini pertama aku bakal bahas dulu dari yang variable cost effect. Itu rumusnya berapa sih input aktual yang digunakan untuk memproduksi output di 2017 dikurangi sama input di 2016 yang digunakan untuk memproduksi output 2017 dikali sama harga input di periode 2017. Nah, di sini caranya kayak gini, 2.900.000 square centimeter itu didapatkan dari direct material di 2017, 2.900 square centimeter, dikurangi sama sama kayak sebelum-sebelumnya. Kita pengen tahu dulu nih, DM per unit buat 2016 itu 3 juta dibagi 1 juta dulu, baru dikaliin sama units produced di 2017, yaitu 1.150.000 square centimeter units. Dikali sama $1,5 per square centimeter. Itu input price atau direct material cost di 2017, itu 1,5. Nanti hasilnya $825.000 favorable. Ini artinya penggunaan input di 2017 itu lebih efisien dari segi direct materialnya dibandingkan penggunaan direct material di 2016. Untuk itu hasilnya favorable. Karena 2017 itu menggunakan sedikit jumlah input dibandingkan 2016. Tuh, lalu yang terakhir adalah fixed cost effect. Rumusnya itu berapa sih kapasitas aktual di periode 2017 dikurangi sama kapasitas aktual di 2016 untuk memproduksi output di 2017 dikali sama price per unit kapasitas di 2017. Nah, di sini caranya 3.500.000 units yang merupakan aktual kapasitas aktual 2017 dikurangi sama actual kapasitas 2016 buat memproduksi output di 2017 kan. Berarti 3.750.000 karena sebenarnya kapasitasnya itu segini. Dikali sama harga per unit buat kapasitas di 2017 yaitu 4,35 per square centimeter. Nanti hasilnya itu 1.087.500 favorable gitu. Kenapa favorable? Karena di 2017 ini tuh dia menggunakan kapasitas yang lebih sedikit daripada kapasitas di 2016. Kayak gitu. Nah, selain itu kenapa sih dia favorable? Meskipun si 2017 ini dia menggunakan sedikit kapasitasnya gitu ya. Dia nggak menggunakan full kapasitasnya. Karena ternyata kalau dari segi produktivitas, si chipset ini tuh lebih efisien. 2017 ini lebih efisien daripada 2016 karena dia menggunakan sedikit kapasitas, itu 3.500.000 dibandingkan sama dia menggunakan lebih banyak kapasitas di 2016. Itu dari segi produktivitas. Tapi kalau tadi dari segi price recovery, dia unfavorable karena nanti jatuhnya si price per unit kapasitasnya itu jadi lebih besar kan. Gitu. Nah, teman-teman, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Nanti teman-teman bisa komen aja di box komen di YouTube di bawah. Aku pengen nanya, apa sih
persamaan dan perbedaan dari konsep varians yang dipelajari di lab 4 sama konsep di lab 8 ini. Karena kan bisa teman-teman lihat ya, teman-teman pasti nggak asing gitu dengan kata-kata favorable dan unfavorable, itu tuh refer ke varians. Nah, sebenarnya apa sih persamaan dan perbedaan dari kedua lab tersebut? Oke, sekian aja materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di lab 9. Dadah.